Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat HPTL yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Ketemu lagi dengan Bu Rindi di video yang ketiga. Kalau di video pertama kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasar dari HPTL, kemudian di video kedua kemarin kita sudah belajar masuk ke manajemen pengubahan perilaku untuk tahap pertama dan kedua, yaitu memilih dan merekam perilaku. Maka pada kali ini, pada kesempatan yang ketiga ini, di video yang ketiga, kita sudah akan masuk di tahap merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pengubahan tingkah laku. Oke, kita mungkin sambil diingat kembali ya, bagaimana sih caranya untuk memilih dan merekam perilaku itu begitu. Kalau memilihnya kan sudah kita ulas bersama. Untuk memilih itu tentu adik-adik harus memastikan bahwa perilaku itu spesifik, dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian setelah adik-adik memastikan bahwa perilakunya sudah memenuhi 3 poin itu, kemudian ditentukan sasaran perilakunya. Ada sasaran akselerasi dan juga ada sasaran deselerasi. Ketika sudah dua itu ditentukan, sudah ketemu begitu, selanjutnya adalah ada beberapa hal yang perlu adik-adik pertimbangkan. Yang pertama terkait dengan tujuannya, kemudian kebermanfaatannya, kemudian yang ketiga juga harus dilihat bagaimana potensi pengubahannya, dan juga yang terakhir relevansinya dengan usia. Nah, kalau sudah fix gitu ya, sudah dipertimbangkan beberapa hal yang mencakup dengan ibaratnya syarat dari perilaku yang akan dipilih itu, maka selanjutnya adalah merekamnya atau mencatatnya. Nah, apa yang perlu direkam atau dicatat yaitu dimensi perilakunya. Ada berapa kemarin? Oke, ada 6 ya. Dimensi perilaku itu ada 6, mulai dari topografi, durasi, frekuensi, kemudian ada latensi, kemudian ada force, dan juga ada lokus. Kalau ke-6 dimensinya sudah direkam dan dicatat, selanjutnya adalah perilaku itu dianalisis. Oh iya, untuk merekam perilaku, tentu adik-adik punya tekniknya ya, karena kan kita orang BK. Kita sudah belajar tentang asesmen non-tes, maka untuk merekam perilaku itu, teknik utama yang bisa digunakan adalah melalui Alder Report, yaitu teknik observasi. Untuk melakukan observasi, ada pedoman observasinya. Jadi tidak hanya asal kemudian diingat-ingat gitu, tidak. Tetapi ada pedoman observasi yang terdiri dari 4. Jadi bisa dipilih atau bisa digunakan beberapa untuk melengkapi data. Misalnya ada checklist, kemudian ada skala penilaian, kemudian juga ada tailist, dan yang terakhir adalah catatan anekdot. Lebih dari itu, misalnya adik-adik merasa bahwa datanya kok masih kurang lengkap ya gitu, atau perlu konfirmasi lebih lanjut, bisa dilengkapi dengan teknik yang lain, yaitu teknik pendukung. Bisa menggunakan hasil-hasil tes, kemudian juga bisa melakukan wawancara, dan juga bisa pakai kuesioner. Oke, seperti itu. Selanjutnya data dianalisis ya. Data itu dianalisis, cara menganalisisnya adalah menggunakan peta perilaku. Kalau kita berbicara tentang analisis, artinya kita belum boleh melakukan intervensi apapun. Data yang kita dapatkan itu sifatnya harus netral, belum kita ubah, murni hanya kita amati dan kita rekam saja. Nah, yang dianalisis apa? Yaitu sasaran akselerasi dan deselerasinya dengan cara melihat ABC-nya. A itu adalah antecedent atau perilaku yang mendahului atau kejadian sebelumnya, kemudian B-nya adalah perilaku itu sendiri, dan C-nya adalah konsekuensi dari munculnya perilaku. Jadi ada 6 kolom karena ada sasaran akselerasi dan deselerasi.
Seperti itu ya, mudah-mudahan adik-adik masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, sekarang kita waktunya membahas tentang bagaimana sih caranya untuk merancang, kemudian melaksanakan, dan juga mengevaluasi pengubahan perilaku itu sendiri. Yuk, kita bahas satu persatu ya. Mungkin kita mulai dari merancang terlebih dahulu. Oke, kita mulainya dari yang umum dulu ternyata. Ini sebenarnya di akhir video 1, Bu Rindi juga sudah sempat singgung sedikit. Kemudian di awal video yang kedua, Bu Rindi juga kalau tidak salah menyinggung ini sedikit, bahkan juga di akhir Bu Rindi seringkali membahasnya. Nah, kali ini seperti yang tadi di pembukaan, Bu Rindi juga sudah sampaikan bahwa kan sebenarnya manajemen pengubahan perilaku itu kan ada 4 ya tahapannya. Yang pertama adalah memilih sasaran perilaku. Tadi sudah Bu Rindi ulas, sudah Bu Rindi review kembali bagaimana untuk memilih sasaran perilaku itu. Ini sudah kita pelajari bersama di video yang kedua. Kemudian merekam dan mencatat sasaran perilaku. Tadi juga sudah Bu Rindi singgung di awal sebelum kita masuk di slide ini. Ini kita pelajari bersama juga di video yang kedua kemarin. Nah, kali ini kita ada mulai masuk di tahapan yang ketiga. Jadi yang namanya manajemen itu ya, adik-adik itu kan banyak di antara adik-adik yang mengikuti organisasi, baik itu organisasi daerah atau mungkin himpunan mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa dan berbagai organisasi yang lain. Nah, tentu adik-adik harusnya tidak lagi asing ya dengan kegiatan manajemen ini. Toh juga di BK ada manajemen secara global, yaitu manajemen bimbingan dan konseling. Nah, kalau berbicara tentang kegiatan manajemen, tentu segala sesuatunya itu dimulai dari perencanaan. Jadi kalau misal ada acara, ada kegiatan, ada event, ada gawe lah ya istilahnya, itu selalu direncanakan terlebih dahulu. Dikelolanya mulai dari perencanaan. Setelah semua direncanakan dengan baik, maka kemudian dilaksanakan. Karena kita berbicara tentang pengubahan tingkah laku, maka yang direncanakan dan dilaksanakan itu adalah strategi pengubahan tingkah lakunya. Nah, yang terakhir ada setelah direncanakan dan dilaksanakan, tentu kita harus melakukan evaluasi. Sudah efektifkah? Sudah efisienkah? Sudah mencapai tujuankah? Sudah berhasilkah? Dan seterusnya. Oke. Untuk yang 1 dan 2, harapannya adik-adik sudah memiliki pemahaman yang utuh, yang komprehensif. Kalau untuk yang 3 dan 4, mari kita diskusikan bersama-sama di video kali ini ya. Oke. Kita mulai dari merencanakan dan melaksanakan strategi pengubahan tingkah laku terlebih dahulu. Ya, berbicara tentang perencanaan, kita mulai dulu dari kata rencana. Jadi, perencanaan itu dapat disusun setelah dilakukan analisis tingkah laku. Oke, kemarin adik-adik tentu perencanaan ini sudah bisa adik-adik lakukan ketika adik-adik sudah mengantongi peta perilaku. Jadi kan kemarin tahapannya dipilih dulu perilakunya, kemudian direkam atau dicatat, begitu ya. Kalau sudah direkam dan dicatat, adik-adik melakukan analisis dengan cara menuangkannya pada tabel perilaku atau peta perilaku yang ada 6 kolom kemarin itu. Nah, baru dari sini perencanaan bisa dilakukan. Begitu ya. Jadi, rencana itu baru akan bisa adik-adik lakukan kalau perilakunya itu sudah ditentukan dan juga sudah direkam. Perencanaannya bukan dari awal, jadi ibaratnya kayak ada yang adik-adik lakukan mulai dari tahap memilih dan merekam perilaku itu seperti halnya proses pra-persiapan gitu ya, atau pra-perencanaan. Ya sama halnya seperti ketika
dalam kegiatan manajemen BK itu kan yang namanya program itu kan direncanakan ya. Nah, sebelum menyusun perencanaan program, adik-adik kan tentunya juga melakukan asesmen kebutuhan atau need assessment. Nah, sama halnya dengan MPTL ini. Jadi sebelum adik-adik melakukan perencanaan, adik-adik juga memilih dulu sasaran perilakunya, kemudian direkam dulu dengan cara melakukan pengamatan dan seterusnya. Baru setelah itu, setelah dianalisis, sudah ketemu peta perilakunya yang ada 6 kolom itu, adik-adik sudah tahu sasaran akselerasi dan deselerasinya beserta dengan kejadian yang mendahului dan konsekuensinya. Selanjutnya adik-adik baru bisa melakukan perencanaan. Oke, yang direncanakan apa? Yang direncanakan adalah strategi pengubahan tingkah laku. Nah, strategi itu sendiri apa sih? Strategi itu sebenarnya memuat teknik atau pendekatan khusus yang telah direncanakan secara cermat untuk mencapai target atau sasaran perilaku yang diinginkan. Jadi ibaratnya di sini adakah yang mengikuti, enggak ya, yang suka film Doraemon, bahkan mungkin sampai dengan saat ini masih gandrung gitu ya, atau kalaupun tidak mengikuti sampai saat ini karena ya sudah tergeser oleh drakor, oleh anime-anime atau oleh film-film yang lain, Hollywood dan Bollywood gitu misalnya. Tapi kan setidaknya Doraemon itu kan masih melekat kuat gitu ya, terkesan sekali untuk kita yang dulu sempat menemani hari Minggu kita itu menjadi lebih mengesankan misalnya. Kalau yang kita pelajari dari film Doraemon itu kan sebenarnya kan bagaimana si Doraemon ini memiliki kantong ajaib ya ketika Nobita membutuhkan segala sesuatu, sedang mengalami hambatan atau kesulitan, sedang mengalami suatu masalah misalnya, ngomong ke Doraemon, maka solusinya ada di kantong ajaibnya Doraemon, kan begitu. Lantas kenapa Bu Rindi membawa Doraemon di dalam video kali ini, Bu? Begitu kan pertanyaan selanjutnya. Lah, penjelasannya adalah jadi ibarat kata teknik atau pendekatan yang kita miliki, yang akan kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan, itu juga sama halnya kita sedang mempelajari isi kantongnya Doraemon itu. Ibarat kata begitu. Jadi ketika ada hal yang perlu kita ubah, maka strategi mana yang tepat untuk digunakan, alat bantu mana yang tepat untuk kita terapkan, gitu. Strategi, teknik atau pendekatan yang mana sih yang bisa kita terapkan atau gunakan untuk mengubah perilaku si individu ini, misalnya begitu. Jadi strategi itu ibarat kata ya senjata yang akan kita gunakan untuk mengubah perilaku yang tadinya sudah kita pilih, ibaratnya sudah kita targetkan untuk diubah. Oke, mohon maaf ya, tadi sempat ada kendala sedikit begitu ya, boleh dilanjutkan. Ya, tadi kita sampai di pembahasan kenapa akselerasi dan deselerasi begitu ya. Oke, kita fokusnya di sasaran akselerasi dulu. Ya, mungkin sedikit mengulang, nggak apa-apa ya. Kita memulai dari sasaran akselerasi dulu, karena fokus kita itu adalah berfokus pada meningkatkan hal yang positif dulu, agar hal yang negatif itu secara otomatis berkurang, melemah, atau hilang sama sekali. Jadi ibaratnya kita ubah itu sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang tidak menyakitkan begitu. Maka, tapi mereka nggak sadar gitu kalau ternyata yang ingin kita sasar pada akhirnya itu adalah yang deselerasinya. Nah, fokus kita tapi di yang akselerasi, begitu adik-adik. Sama untuk yang selanjutnya, tabel di kiri dan di kanan, itu adalah anteseden dan konsekuennya. Kalau untuk yang sasaran akselerasi, oke, saya mulai dari yang angka 9 dulu ya.
karena kita berfokus pada sasaran akselerasi, setelah adik-adik pindahkan sasaran akselerasi ditulis di situ, maka yang nomor 9 itu adalah stimulus kontrol. Stimulus kontrol itu maksudnya adalah pengkondisian lingkungan. Disitulah letak strategi atau teknik apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan sasaran akselerasinya. Begitu. Jadi misalnya ambil contoh menangis gitu ya kemarin. Deselerasinya, oh jangan menangis. Misalnya saja keliling-keliling kelas gitu kan kemarin. Deselerasinya keliling-keliling kelas. Kemudian akselerasinya saat dimana dia tidak keliling-keliling kelas itu adalah saat dimana, ada yang masih ingat kemarin apa aktivitas yang lebih positif, yaitu dengan duduk mengerjakan tugas gitu ya. Duduk mengerjakan tugas. Maka bagaimana stimulus kontrolnya gitu. Kalau yang sasaran deselerasi kemarin kan dia keliling-keliling kelas ketika guru sedang menjelaskan. Nah, kalau yang sasaran akselerasinya dia duduk mengerjakan tugas, maka stimulus kontrolnya adalah apa yang dilakukan oleh guru itu misalnya adalah memberikan model. Misalnya si guru itu melakukan penjelasannya dengan tidak membelakangi si murid. Biasanya kan ada kan guru itu kalau memberikan penjelasan sambil nulis di papan, kemudian tanpa ada interaksi dengan si muridnya, sampai akhirnya muridnya caper, merasa tidak diperhatikan dan seterusnya. Maka stimulus kontrolnya misalnya adalah dengan melakukan menerapkan modeling, katakanlah gurunya juga duduk mungkin, atau kemudian ya boleh si guru itu sambil menjelaskan tetapi sambil ada interaksi misalnya, jadi tidak cuek atau tidak mengabaikan begitu, enggak hanya asal menjelaskan saja, tapi yang bersangkutan si anak itu juga diajak untuk berinteraksi, katakanlah seperti itu. Maka si anak akhirnya bisa terkondisikan, bisa duduk dengan mengerjakan, katakanlah seperti itu. Atau modelingnya adalah dengan cara misalnya guru mendampingi secara personal gitu, keliling ke tempat duduk dari masing-masing siswa, kemudian cek pemahaman mereka, bertanya apakah ada kesulitan atau tidak, dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Kemudian konsekuensinya itu kalau yang di nomor 10 itu berarti adalah reward, jadi penguatan. Apa sih hadiah apa yang mereka dapatkan ketika bisa menerapkan sasaran akselerasi itu. Jadi apa yang didapatkan si anak ketika dia bisa duduk tenang dan mengerjakan tugasnya, misalnya begitu. Nah, rewardnya ya tentu nanti disesuaikan dengan apa ya yang membuat mereka senang, yang membuat mereka berkesan gitu. Atau bisa juga nih stimulus kontrolnya nanti kan strateginya macam-macam ya, adik-adik bisa terapkan katakanlah token ekonomi misalnya. Token ekonomi itu seperti apa ya, kan kita bahas lebih lanjut. Ambil contoh begini token ekonominya. Token ekonomi itu kan secara sederhana konsepnya kan mengumpulkan kupon atau stiker atau pin untuk menukarkannya dengan reward, begitu kan. Jadi misalnya si anak itu bisa duduk tenang mengerjakan mengerjakan tugas satu soal. Kalau udah dapat satu soal, misalnya kasih tanda bintang, atau dapat stiker, atau dapat kupon, gitu. Kemudian dikumpulkan oleh si anak. Nah, si anak kan seneng ya dapat itu. Kemudian yang kedua, atau misalnya ya setelah melalui beberapa proses, si anak bisa mengumpulkan 5 stiker karena sudah berhasil mengerjakan 5 soal. Dia duduk tenang, tidak keliling-keliling kelas lagi, kelas jadi lebih kondusif, maka dia dapat 5 stiker, begitu misalnya. Nah, 5 stiker itu sudah kemudian ditukarkan dengan reward tertentu misalnya. Itu contohnya seperti itu. Rewardnya misalnya kalau dia suka komik, dia boleh baca komik selama katakanlah
15 menit misalnya. Atau kalau misal dia suka nonton film, ya udah nanti diajak untuk nonton film misalnya yang film-film pendek durasi 5-10 menit katakanlah. Nah, itu juga boleh. Jadi silahkan nanti diidentifikasi. Lebih lanjut terkait dengan berbagai strategi dan teknik nanti akan kita bicarakan di sesi yang lain. Nah, adapun untuk yang nomor 11 itu adalah aturan yang disusun. Jadi di awal adik-adik perlu sampaikan kepada siswa atau individu yang bersangkutan yang akan diubah perilakunya, hal-hal apa saja yang perlu disepakati bersama. Tentu aturan ini disusun bersama-sama dengan mereka. Seperti yang adik-adik lihat di video Neni itu ya. Kalau di video Neni itu kan Neni juga mengajak orang tua untuk berdiskusi, menjelaskan bagaimana hasil pengamatannya, kemudian strategi apa yang ditawarkan oleh Neni untuk mengubah perilaku anak mereka, kemudian juga diajak untuk bekerja sama tentunya. Jadi misalnya aturannya adalah satu, selama pembelajaran berlangsung, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa duduk di kursi masing-masing dan mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan tugas, dan seterusnya. Nanti silahkan disusun bersama-sama. Nah, tapi ternyata setelah aturan itu disusun, kok ternyata deselerasinya muncul, kan begitu ya. Kan kita selama pengubahan ini kan juga masih dalam rangka untuk berusaha mengupayakan adanya perubahan, tapi kan bukan berarti langsung mulus. Bagaimana kalau ternyata deselerasinya tetap muncul meskipun fokus kita di yang akselerasi? Ya kalau ternyata mungkin ada kalanya siswa itu merasa bosan gitu ya. Ketika siswa bosan, kemudian dia keliling-keliling kelas lagi, maka konsekuensinya ya nomor 12 itu, punishment atau hukuman apa yang akan mereka dapatkan. Jadi misalnya dikasih time out, misalnya begitu. Yang punishment itu juga gitu ya, Dek. Itu adalah strategi pengubahan tingkah laku juga. Jadi tidak berdasarkan pada suka-sukanya kita. Jadi ada ilmunya. Jadi letak dari peletakan dari strategi atau teknik atau pendekatan khusus pengubahan tingkah laku itu ada di nomor 9 dan nomor 12. Termasuk juga ada di nomor yang 10 itu, tapi fokusnya di 9 dan 12. Kalau yang nomor 9 itu lebih ke strategi yang dapat meningkatkan sasaran akselerasinya. Kalau yang nomor 12 itu adalah lebih ke strategi yang dapat menurunkan sasaran deselerasinya. Tapi itu diberikan kalau sasaran deselerasi muncul. Kalau tidak muncul, artinya mereka sudah terfokus untuk sasaran akselerasi terus, yang muncul ya sudah kita berarti fokusnya di tabel yang bawah itu. Mulai nomor 7, 9, dan 10. Yang deselerasi bisa diabaikan, yang nomor 8 dan 12. Tapi yang nomor 11 itu tentu adik-adik sudah tentukan dari awal, termasuk reward dan punishment-nya barangkali. Jadi kalau misalnya mereka menunjukkan akselerasi, apa yang akan mereka dapatkan, reward apa yang mereka sukai, dan seterusnya itu bisa dikomunikasikan bersama. Dan juga punishment, jadi bentuk punishment-nya seperti apa, itu nanti bisa dibicarakan. Misalnya kasih time out tertentu, jadi kalau masih keliling-keliling kelas, nanti apa yang akan mereka dapatkan itu juga dibahas bersama-sama di bagian menyusun aturan. Seperti itu contohnya. Ini juga kemarin Bu Rindi karena di PPT itu yang bagian analisis Bu Rindi sampaikan hasil Bu Rindi menganalisis video Neni Wan ketika dulu zaman kuliah gitu ya. Maka Bu Rindi juga sudah menyertakan peta perilaku yang sudah lengkap 12 kolom itu di Elena. Jadi nanti bisa cermati dari penjelasan Bu Rindi ini untuk yang bagian pengubahan, karena kemarin kalau yang bagian analisis kan juga sudah Bu Rindi jelaskan satu persatu ya, mulai dari kolom 1 sampai kolom 6, tapi untuk yang kolom 7 sampai kolom 12 nanti silahkan ditelaah
secara mandiri berdasarkan pada video yang sudah Bu Rindi sampaikan ini. Sesuai dengan peta perilaku yang sudah lengkap 12 kolom yang Bu Rindi lampirkan di Elena juga. Yang kalau misalnya adik-adik sudah lupa kemarin kasusnya si Marta yang sedang rindu dengan ayahnya, mungkin dia kesulitan untuk menyampaikan emosi negatifnya sehingga dia cenderung berperilaku anarkis, menyakiti ibunya dengan mendorong, memukul, dan menendang-nendang itu. Jadi silahkan dibuka kembali ya lampiran yang ada di Elena berkaitan dengan peta perilaku yang sudah lengkap 12 kolom. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sekarang beralih ke strategi pengubahan tingkah lakunya. Kalau tadi yang bagian peta perilaku itu adalah rencananya, perencanaan atau perancangannya. Yang dirancangkan strateginya. Nah, ada beberapa strategi yang akan kita pelajari bersama nanti mulai pertemuan kelima. Jadi kan pertemuan keempat nanti kita ketemu untuk melakukan refleksi bersama. Pertemuan kelima nanti kita sudah akan masuk ke strategi pengubahan tingkah laku yang bagian menguatkan perilaku. Kalau yang dikuatkan berarti perilaku yang akselerasi. Seperti itu, mari kita cermati bersama-sama gambarannya. Ini Bu Rindi hanya akan mengenalkan dan memberikan gambaran singkat begitu nanti karena yang lebih detail terkait dengan bagaimana apa itu konsepnya, kemudian prinsip penerapannya bagaimana, kemudian tahapannya seperti apa, itu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Yang pertama, reward ya. Tadi kalau adik-adik ingat, di bagian yang paling bawah, yang di kolom nomor 10, itu ada reward. Jadi hadiah itu berarti maksudnya nanti sudah jadi konsekuensi ya. Kalau mereka bisa memunculkan perilaku yang positif, perilaku yang akselerasi, apa ya, reward atau hadiah apa yang akan mereka dapatkan. Kemudian yang kedua ada penguatan positif. Jadi ini berarti reinforcement ya, reinforcement. Jadi kita bisa meningkatkan perilaku itu dengan memberikan penguatan positif. Dan juga ada penguatan negatif. Apa itu penguatan positif dan negatif? Kita pelajari di pertemuan ke-5. Kemudian ada shaping. Shaping itu adalah pembentukan perilaku secara bertahap, mulai dari yang paling sederhana sampai yang dengan yang paling kompleks. Jadi diuraikan perilaku-perilaku itu. Di masing-masing tahapan itu nanti mereka si individu itu dapat yang namanya penguatan gitu. Jadi kalau sudah melalui bisa melakukan, jadi tujuan perilakunya apa nih? Kemudian diuraikan kan, untuk mencapai tujuan itu tahapannya apa yang harus dilakukan. Misalnya saja si anak itu apa ya? Kita mau ngajari anak untuk memakai baju, menggunakan sepatu misalnya, memakai sepatu. Jadi misalnya yang pertama adalah untuk memakai sepatu itu apa sih yang harus dilakukan anak pertama kali? Ya mengambil sepatunya dari rak, kemudian tahap yang kedua misalnya meletakkan posisi sepatu dengan benar, mana yang kiri, mana yang kanan. Kadang kan kalau anak kecil masih suka terbalik-balik tuh, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Nah, misalnya yang kedua itu, kemudian yang ketiga adalah kalau anak kecil kan biasanya sepatunya belum tali ya, misalnya masih yang pakai kalau saya sih sebutannya kretekan ya. Jadi masih pakai yang tinggal ditempel itu loh, Dek. Jadi misalnya tahap yang ketiga setelah meletakkan posisi adalah dengan membuka kretekannya itu dan seterusnya. Kemudian memasukkan kaki
ke dalam sepatu dengan benar, dan seterusnya. Nah, ketika si anak itu sudah berhasil melakukan tahap demi tahap, dia sudah bisa mengambil sendiri sepatu dari raknya, itu kita kasih penguatan. Oke, dia sudah berhasil, kemudian perilakunya sudah menguat. Selanjutnya, yang kedua adalah misalnya dia sudah berhasil meletakkan posisi sepatu dengan benar, kiri dan kanan, kasih penguatan, dan seterusnya sampai akhirnya dia bisa menggunakan sepatu sendiri dengan benar. Contohnya seperti itu. Nanti lebih lanjut kita diskusikan bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Yang kelima, modeling. Ini miliknya Bandura ya, yang ada 4 tahapan itu, mulai dari atensi, retensi, reproduksi, motivasi. Nah, ini nanti juga akan kita telah bersama bagaimana caranya untuk menerapkan. Kemudian yang keenam ada chaining. Chaining ini adalah mengajarkan perilaku secara berantai, secara berurutan juga begitu. Tapi nanti ada perbedaannya dengan yang shaping. Ya nanti kita telah bersama-sama. Kemudian ada token ekonomi. Tadi sudah Bu Rindi singgung sedikit ketika menjelaskan peta perilaku. Jadi sebenarnya ini seringkali ada di sekitar kita ya, Dek ya. Kalau misalnya kita lagi belanja nih di Alfamart atau di Indomaret atau di Alfamidi atau di Superindo atau dimanapun itu, biasanya mereka menyiapkan kalau misal kita belanja di atas 50.000 misalnya, itu kita dapat stiker atau kupon kecil yang bisa dikumpulkan. Nanti kalau misal sudah memenuhi jumlah tertentu bisa kita tukarkan dengan produk mereka, katakanlah seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah contoh dari penerapan token ekonomi. Sama halnya seperti bisa banget kita terapkan untuk individu yang akan kita ubah nantinya. Seperti tadi contoh penerapannya begitu. Kemudian nomor 8 itu ada self management. Nah, ini adalah pengelolaan diri sendiri. Ya mungkin kalau untuk anak kecil masih susah ya, ini bisa kita terapkan untuk siswa-siswa di usia sekolah SMP atau juga SMA itu sudah bisa. Ini unik dan menariknya lagi adalah beberapa hal yang kita pelajari terkait dengan strategi pengubahan tingkah laku ini sangat memungkinkan untuk kita terapkan untuk diri sendiri, utamanya yang self management ini ya. Mungkin yang masih seringkali ada permasalahan terkait dengan boros, misalnya boros, suka beli-beli hal-hal yang tidak terlalu penting, bukan kebutuhan tapi keinginan. Bisa juga untuk yang misalnya masih suka prokrastinasi atau menunda-nunda tugas dan seterusnya, ini sangat memungkinkan untuk kita terapkan untuk diri sendiri. Jadi kita belajar aplikasikan eksperimen untuk dengan diri kita sendiri dulu, ubah diri sendiri dulu sebelum kita menerapkan pengubahan untuk orang lain. Ya, nomor 9 ada behavioral contract. Jadi, tapi ini tidak kita pelajari ya, kalau tidak salah ini tidak masuk di RPS, tapi Bu Rindi berikan saja gambaran secara umum. Ini sebenarnya juga sudah pernah adik-adik temui ketika adik-adik mungkin di sekolah dulu, ya mungkin tidak secara langsung, bisa melihat dari pengalaman teman. Itu ada yang teman diminta untuk menulis surat pernyataan bermaterai misalnya gitu ya, karena dia melakukan pelanggaran atau tindakan tertentu yang melanggar tata tertib atau malasuai dan seterusnya. Nah, sebenarnya surat pernyataan itu adalah bentuk aplikasi dari behavioral contract, tapi eksekusinya tidak terlalu mulus atau kurang tidak pas-pas banget gitu. Ya modelnya diadaptasi kemudian dimodifikasi sendiri, karena sebenarnya yang dinamakan behavioral contract itu adalah kontrak perilaku, artinya si yang bersangkutan itu menyusun aturan yang akan diterapkan oleh mereka sendiri. Jadi kalau mereka bisa menerapkan perilaku yang sesuai apa yang akan mereka dapatkan, sebaliknya kalau mereka melanggar, ibaratnya membuat janji untuk diri sendiri gitu ya. Kalau mereka melanggar, ya hukuman apa yang akan mereka dapatkan. Kalau selama ini kan di sekolah biasanya format untuk surat pernyataan itu kan sudah ada gitu ya,
sudah ada misalnya, atau kalau enggak sudah didikte gitu, didikte oleh konselornya atau mungkin oleh wali kelasnya atau oleh kepala sekolah langsung bahwa ayo silakan tulis gitu. Kalau saya melanggar dan melakukan kesalahan yang sama, maka saya akan dengan sukarela mengundurkan diri dari sekolah dan memilih untuk dititipkan ke pondok, misalnya kayak gitu. Itu kan bahasanya sebenarnya mengusir ya, tetapi dengan bahasa yang di apa ya, ibaratnya bahasa-bahasa retorika begitu, bahasa-bahasa kiasan. Tapi sebenarnya kontrak perilaku yang sesungguhnya tidak demikian, karena ketika si anak itu menyusun itu atas dasar kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, dia yang memilih dan merumuskan sendiri, harapannya dia lebih bertanggung jawab dan lebih berkomitmen untuk mentaatinya. Jadi ya orang-orang di sekitarnya hanya sebagai pendamping yang membantu untuk mereka bisa membuat behavioral kontrak itu sendiri. Begitu. Kita lanjutkan. Yang nomor 10 ada time out. Time out itu ini juga sebenarnya ada di sekitar kita, tetapi mungkin adik-adik belum ngeh atau belum apa ya, ibaratnya belum menyadari bahwa itu namanya adalah time out. Jadi kalau di apa ya bahasanya, di keseharian gitu, yang ada di sekitar kita itu, kalau di tempat Bu Rindi bahasanya dipanjer dulu, oh distrap. Nah itu distrap. Distrap itu sebenarnya adalah contoh dari penerapan time out, tetapi mungkin eksekusinya juga yang kurang mulus gitu ya. Sebenarnya kurang mulus karena ya nggak ngerti kalau itu namanya time out, bahwa time out itu ada syarat-syaratnya, prinsip penerapannya bagaimana, dan seterusnya apa yang boleh dan tidak boleh di time out. Itu kan ada ilmunya, tapi ya yang selama ini dilakukan ya wis asal pokoknya yang diketahui dari lingkungan seperti apa, kan biasanya seperti itu. Nah, untuk time out ini intinya adalah membuat bagaimana agar si individu itu bisa ada waktu tertentu untuk merenungi kesalahan apa yang dia lakukan sampai akhirnya memperoleh insight atau pemahaman, menyadari kemudian berubah gitu. Ambil contoh kan biasanya kalau di dulu ya, zaman-zaman, kalau sekarang mungkin nggak ada, orang sekarang aja dikit-dikit orang tua lapor, dikit-dikit orang tua lapor gitu kan kalau nggak terima anaknya ditindak di sekolah. Nah, jadi jangan khawatir kalau adik-adik misalnya menerapkan strategi pengubahan tingkah laku ini, adik-adik memiliki dasar yang kuat bahwa segala sesuatu yang adik-adik lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan secara teori dan juga bisa dijelaskan kalau misalnya ada yang mempertanyakan. Nah, kalau untuk yang time out ini misalnya ya bukan di strap juga sih ya, ngapain juga kita nyetrap anak orang di kelas gitu kan, tidak. Misalnya ambil contoh, kalau dosen Bu Rindi dulu itu cerita bahwa memang di rumah beliau itu ada ruangan khusus yang memang didesain untuk menerapkan time out apabila mungkin si anak itu menunjukkan perilaku deselerasi yang sudah mungkin tidak bisa ditolerir misalnya. Jadi ada ruangan, kalau misal anak itu memunculkan perilaku deselerasi, si anak diminta untuk berdiri di sana menghadap ke tembok selama katakanlah 10 menit gitu. Jadi kayak time out itu wes kesempatanmu habis, waktumu habis. Kita sudah sepakati bersama apa yang boleh dan tidak boleh, aturan sudah kita susun bersama-sama, kita sepakat, tapi kok kamu masih seperti ini. Oke, kesempatanmu untuk ini sudah habis, kamu saya time out, ibaratnya begitu. Kartu kuning lah ibaratnya. Kartu kuning. Bukan kartu merah ya, kalau kartu merah sudah di kick out begitu kan, kalau kartu kuning ini ya sudah diberi peringatan begitu. Oke, itu time out. Ada lagi juga dulu Bu Winda itu pernah cerita ke Bu Rindi, pernah menerapkan time out untuk putranya yang pertama. Jadi waktu itu si putra itu kan masih kecil, kemudian Bu Winda itu lagi cuci piring. Nah yang namanya anak kecil itu kan kalau sama air suka. Jadi si putranya ini kedoknya sih katanya ingin membantu gitu ya, tapi ya namanya anak kecil itu kan hanya apa ya ibaratnya alasan agar dia bisa bermain air kan begitu pada akhirnya. Ya sudah akhirnya main air, malah pekerjaan Bu Winda nggak selesai-selesai.
Akhirnya di time out lah sama Bu Winda. Time outnya adalah si anak itu diangkat dari dapur ya, kan tempat cuci piringnya di dapur, diangkat bawa ke kamar gitu. Tapi kamarnya oleh Bu Winda tidak ditutup. Nah, jadi masih ada rongga sehingga dia bisa keluar gitu. Nah, ternyata hal itu jadi bumerang juga untuk Bu Winda sendiri karena tempatnya tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena ketika ditinggal ke belakang, si anaknya ngikutin dari belakangnya, kan pintu masih bisa dibuka. Jadi masih lagi kayak gitu, mainan air lagi, dibawa lagi ke kamar dan seterusnya, bolak-balik. Nah, kalau Bu Winda juga melakukan evaluasi waktu itu cerita sama Bu Rindi. Jadi kalau andai kata misalnya Bu Winda bisa lebih tegas dalam menerapkan time out, ya namanya seorang ibu ya, biasanya kan ada sisi ibanya juga nggak tega dan seterusnya. Anda bisa lebih tegas, mungkin pintu yang ditutup ya nggak usah dikunci, ditutup aja. Anak kecil kan udah nggak bisa buka kan, karena mungkin gagangnya terlalu tinggi, belum tangannya belum sampai dan seterusnya, misalnya bisa seperti itu, mungkin bisa berhasil gitu. Jadi dia bisa berpikir kenapa mama saya meminta saya untuk berdiam diri di kamar ini, seperti itu. Kenapa saya tidak boleh untuk ikut di belakang yang katanya membantu pada mainan air. Nah, setelah itu tentu time out itu tentu juga didampingi dengan proses diskusi. Jadi kalau sudah sekian waktu dia diminta untuk tenang di situ, ibaratnya menenangkan diri lah ya. Kalau awalnya tantrum yang udah nangis dan lain sebagainya, diamkan diri dulu. Kalau dia udah tenang dengan durasi yang sudah ditentukan, katakanlah 10 menit atau 5 menit atau 15 menit. Nah, kemudian kita mendekati, diajak berdiskusi bagaimana gitu. Apa yang kamu dapatkan. Anak itu bisa kok diajak diskusi sekecil apapun itu. Justru malah mulai anak itu di dalam kandungan di dalam kandungan mereka sudah bisa memahami apa yang dilihat oleh mamanya, apa yang didengar oleh ibunya atau mamanya dan seterusnya. Jadi nggak ada istilahnya kayak yang ya dikasih tahu toh anaknya misalnya gitu. Alah kasihan masih kecil, mereka juga nggak ngerti. Nggak ada istilah seperti itu. Yang namanya bayi itu ya, ngomong di dalam kandungan aja yang dia belum tahu dunia aja dia udah bisa ikut merasakan apa yang dirasakan ibunya, apa yang dipikirkan ibunya, apa yang didengar dan dilihat ibunya. Apalagi kalau misal dia sudah lahir kecil itu ya, ketika mereka suaranya itu bahasanya itu masih oe-oe atau bahasanya masih a yang kayak ngoceh yang nggak bisa dimaknai. Kalau kita telaten untuk ibaratnya menanggapi itu, jadi bukan hanya ngomong iya apa gitu, oh iya, bukan hanya seperti itu, tapi seolah-olah bener-bener kita lagi komunikasi. Oh iya, kamu lagi sedih ya, gimana ceritanya tadi? Oh ditinggal mama seharian sedih. Oh tadi sama Uti, iya tadi sama Uti. Oh sama Uti diajak keliling-keliling kompleks. Wah tadi ketemu apa aja di kompleks? Oh ada kucing, lah misalnya kayak gitu ya. Jadi memang dari awal itu seolah-olah kita sedang berbicara dengan mereka. Itu artinya memberikan stimulus juga, perbendaharaan kata mereka juga semakin banyak. Lah ternyata itu bisa merangsang kemampuan verbal mereka. Jadi mereka jadi lebih cepat untuk ngomong biasanya. Ya terlepas dari yang namanya bakat itu macam-macam ya. Ada anak yang lebih berbakat kinestetiknya, jadi ngomongnya agak terlambat, yang lebih datang cepat larinya duluan atau jalannya duluan, itu juga ada. Tetapi yang namanya lingkungan itu kan bisa mengupayakan kalau katanya behavioral. Jadi ya memang bisa distimulus atau diberi rangsangan-rangsangan seperti itu gitu. Jadi sekali lagi adik-adik jangan mulai saat ini, mohon sekali lagi jangan lagi ada pikiran bahwa anak kecil biarin aja, nggak usah dikasih tahu toh ya mereka juga belum ngerti. Nanti kalau gede juga ngerti-ngerti sendiri, nggak ada itu ilmunya di behavioral atau di APTL. Jadi ya memang kita sebagai lingkungan orang-orang terdekatnya yang perlu untuk menterjadikan itu gitu. Itu ya. Kemudian yang nomor 11 adalah extinction. Extinction ini adalah penghapusan perilaku secara tiba-tiba. Jadi, mohon maaf, bukan penghapusan perilaku ya, penghapusan penguatan. Nah itu, penguatan perilaku secara tiba-tiba.
Jadi kalau misalnya yang namanya perilaku itu kan akan semakin sering diulang, semakin sering muncul kan apabila dikuatkan. Nah, extinction ini penguatannya dihilangkan, begitu. Tentu ini kalau mulai dari self management ini sudah agak-agak mulai tidak enak ya. Sudah ada semacam punishment kalau tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Di behavioral kontrak juga begitu. Sudah ada konsekuensi negatif kalau misalnya tidak patuh atau tidak tertib terhadap kontrak yang sudah disepakati. Kemudian yang time out ini juga sudah tidak menyenangkan, apalagi extinction. Extinction ini juga sudah tidak menyenangkan. Hal yang selama ini disukai tiba-tiba ditarik itu kan tidak menyenangkan ya. Ini sudah mengarah kepada sasaran-sasaran deselerasi. Jadi perilaku-perilaku yang maladaptif, yang tidak sesuai atau yang maladaptif atau yang negatif. Jadi contoh dari extinction itu adalah dulu dosen Bu Rindi itu pernah cerita ada punya tetangga yang tetangganya itu masih punya anak kecil. Nah ternyata si anak kecilnya ini, si putrinya ini agak pencemburu. Jadi kalau misal kan yang namanya kalau di kompleks perumahan itu kan ya ada tetangga yang sama-sama punya anak kecil misalnya ya. Lah misal si ibunya ini menggendong anak kecil lain, si anak ini udah yang kayak nggak terima, marah-marah, kemudian nangis, tantrum gitu ya, sampai menjatuh-jatuhkan kepalanya ke tembok, kemudian menyakiti dirinya sendiri, mencakar-cakar dan seterusnya. Pokoknya istilahnya wis perilakunya cenderung self injury atau menyakiti diri sendiri. Nah, hal yang dilakukan si ibu ketika anaknya seperti itu tuh kan, ya memang namanya ibu ya, biasanya tuh langsung anak yang lagi digendong itu diberikan kembali ke ibunya, kemudian si anaknya ditolong, iya saya, oh anak mama saya, iya mama sayangnya cuma sama adik, misalnya kayak gitu ya, tenang ya, misalnya kayak gitu. Usaha menenangkannya seperti itu. Ternyata itu malah salah, adik-adik. Kenapa salah? Karena si anak itu justru belajar bahwa cara untuk mendapatkan perhatian si ibu atau agar si ibu itu tidak memberikan perhatian kepada anak kecil lain adalah dengan cara menyakiti diri sendiri. Nah, akhirnya dia belajar bahwa kalau aku menginginkan sesuatu, ingin mendapatkan perhatian mama, ingin mama menuruti apa yang ku mau, ingin mama, dan pokoknya apapun itu, dia melakukan ancaman dengan menyakiti diri sendiri, gitu kan? Ya akhirnya perilaku itu justru meningkat gitu, cenderung diulang-ulang. Kalau mau apa-apa, ya dia guling-guling, dia menjatuhkan kepalanya ke tembok dan seterusnya. Karena ketika seperti itu mamanya akan menuruti, dia belajarnya begitu. Lah akhirnya yang namanya perilakunya mama ketika menolong, ketika memberikan pelukan, ketika menyampaikan bahasa-bahasa verbal yang ngomong iya sayang, oke, mama nggak gitu lagi, itu misalnya, itu justru adalah penguatan untuk perilaku deselerasinya dia, gitu. Maka kalau extinction itu ya penguatan itu ditarik, jadi dibiarkan aja, nggak apa-apa, wis biarin aja. Nanti toh kalau dia udah capek, nangisnya udah capek, kok, aduh aku udah lama, udah 2 jam kayak gini kok mama nggak melirik aku sama sekali ya gitu. Ya udah kalau misalnya itu ya ditungguin aja, ditungguin di sebelahnya sampai dia berhenti nangisnya. Kalau udah nanti disusul dengan komunikasi. Dek, menyampaikan sesuatu itu tidak harus dengan cara seperti itu. Karena Dek udah bisa berbicara, yuk coba ngomong, maunya gimana sih? Gitu misalnya. Atau kalau adik-adik mungkin sempet dulu rame-rame ya di sosial media itu, kalau nggak salah Bu Rindi nemunya di Twitter apa di Facebook apa di Instagram ya. Pokoknya ada orang tua, papanya yang lebih tepatnya, terus si anak itu lagi diajak ke mall apa kemana ya, ke mall pokoknya ke keramaian gitulah. Nah si anak juga gitu, tantrum dek. Jadi ceritanya dia tuh pengen mainan kalau nggak salah. Padahal aturannya di awal ketika sebelum pergi ke mall atau ke keramaian itu, atau yang nggak tahu ya, pokoknya ke pasar atau apa ya, intinya wis sebut aja mall gitulah yang banyak mainannya, katakanlah seperti itu. Di awal aturannya sudah disepakati, adik boleh ikut, tapi
Kan mainan adik masih banyak dan masih bagus-bagus. Nanti kalau misalnya di mall melihat mainan, adik nggak boleh beli dulu ya, belinya nanti, misalnya gitu. Nanti kita nabung dulu, kalau misal udah ada uang, kita beli. Toh sekarang kan mainan adik juga masih banyak, masih bisa digunakan. Iya, misalnya si anak bilang gitu ya. Oke, aturan sudah disepakati, berangkatlah si ayah dan juga si anak. Atau juga sebenarnya ada mamanya ya, tapi waktu itu yang jadi fokusnya adalah si ayahnya. Nah, sampai di mall ternyata si anak itu tadi, ya namanya anak kecil itu ya wajar ya, mungkin lupa juga sebenarnya. Ngerengek, minta mainan, ayah aku mau itu, atau papa aku mau itu misalnya. Nggak dituruti dong, diingatkan aja sama ayahnya. Tadi kesepakatannya di rumah gimana, misalnya gitu. Terus si anaknya nggak mau, pokoknya dia bagaimana caranya yang bisa mendapatkan si mainan itu. Dia nangis, awalnya ngerengek-ngerengek gitu, ya udah dibiarin sama ayahnya. Dia pokoknya diingatkan ketika muncul perilaku seperti itu, ayahnya hanya mengingatkan. Tadi kan kita sudah sepakat di rumah bagaimana kan, mainannya kan masih banyak. Kita oke, akan ayah belikan, tapi tidak sekarang. Bulan depan ya, misalnya seperti itu. Ya, anaknya nggak mau tahu, sampai akhirnya nangis juga tetap nggak diturutin sama ayahnya, sampai akhirnya si anak ini guling-guling di jalanan bayangkan deh. Kalau orang lain melihatnya kan kayak yang, ya ampun minta apa sih kayak gitu aja, masa nggak ada loh. Bukan perkara uangnya, uang itu ada sebenarnya, tapi si ayah itu ingin mengajarkan kepada si anak untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia pilih, atas apa yang sudah dia sepakati gitu. Lebih inginnya adalah disiplin terhadap janji dan berkomitmen terhadap apa yang sudah disepakati bersama gitu. Pembelajarannya di situ. Karena kalau misalnya si ayah itu membelikan, itu artinya menguatkan perilaku si anak. Jadi kalau dia akan belajar, oh caranya agar aku dibelikan mainan atau mendapatkan apapun yang aku mau adalah dengan cara nangis, merengek-rengek, kemudian guling-guling dan seterusnya. Ya mungkin malu, iya orang tuanya jelaslah malu. Aku mungkin dihujat atau orang lain menyalahkan dan seterusnya, kok dibiarkan anak seperti itu dan seterusnya. Tetapi di luar dari itu adalah cara untuk mendidik sebenarnya. Jadi waktu itu si ayah hanya menungguin anaknya guling-guling, anaknya pokoknya enggak karu-karuan, cuman ditungguin aja. Setelah mungkin anaknya lelah, capek, ya jangan dibiarkan, ditungguin aja. Jadi kalau dia kemana-mana ya ditungguin pokoknya. Tapi nggak dibelikan mainannya, karena kalau dibelikan itu artinya menguatkan sasaran perilaku negatifnya. Jadi yang namanya extinction itu seperti itu. Penguatannya ditarik tiba-tiba. Anak akan belajar, wah ini cara ini sudah tidak berhasil nih, saya nggak bisa kayak gini lagi nih berarti. Nah, setelah si anak itu sudah tenang, diajak untuk minggir ya, karena waktu itu di jalanan, bener-bener di jalanan. Si anak diajak untuk minggir, diajak ngobrol, diskusi. Gimana, capek toh? Guling-guling, sakit nggak? Mana yang sakit? Sini, papa obatin misalnya. Diobatin, diajak ngobrol, sambil diobatin tuh diajak ngobrol, dek, kalau mau menyampaikan sesuatu tuh nggak begitu caranya. Ayah bukannya nggak mau membelikan adik, tapi tadi kan kita sudah sepakat toh, kita sudah sepakati bersama bahwa di rumah masih ada banyak mainan. Adik boleh kok nagih janji kalau misalnya nanti bulan depan ayah lupa atau papa lupa, kita bisa main kesini lagi, beli mainan yang adik mau gitu. Itu kan belum benar-benar adik butuhkan kan? Adik hanya kepingin, misalnya begitu. Gitu contohnya, extinction. Nah, yang punishment, ya ini hukuman ya. Tentu adik-adik mungkin sudah tidak asing lagi gitu tentang ini, tetapi perlu diketahui bahwa ini bukan asal ya. Hukuman itu bukan karena kita saking gemesnya sama siswa atau sama si individu terus ya udah, kan ada strategi menghukum, ya tidak seperti itu. Tidak seperti itu, jadi memang ada prinsipnya, bagaimana menghukum yang boleh, bagaimana cara untuk menerapkan hukuman yang sesuai dengan teori dan seterusnya itu bisa ditelaah nanti kita pelajari bersama-sama. Nah kalau adik-adik lihat, seperti yang tadi juga sudah disinggung,
Mulai dari nomor 1 sampai nomor 12 itu kan urutannya mulai dari yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan ya. Ya ini bukan tanpa alasan. Jadi ditulis seperti ini itu karena prinsip dari APTL itu kan yang difokuskan kan di sasaran akselerasi. Sehingga ketika akselerasinya dinaikkan secara otomatis yang diselerasi menurun. Kan Bu Rindi juga seringkali mengatakan seperti itu. Maka yang diterapkan strateginya adalah dimulai dari yang menyenangkan dulu. Kalau masih bisa diubah dengan cara yang menyenangkan, ya kenapa harus dengan cara yang tidak menyenangkan, kan begitu ya. Jadi kalau memang sudah dilakukan berbagai strategi tapi tidak berhasil, ya maka punishment itu adalah opsi yang terakhir. Jadi kalau misalnya masih bisa pakai self management, ya pakai self management dulu. Kalau masih bisa pakai behavioral contra, ya behavioral contra dulu. Kan kalau behavioral contra itu sudah sedikit ada unsur punishment-nya, tapi masih sedikit, dan punishment itu yang menerapkan kan diri mereka sendiri, karena yang menyusun kontrak perilakunya adalah si individu yang bersangkutan. Kalau sudah masuk di time out, extinction, punishment, ini sudah orang lain yang menerapkan. Ini kan suatu hal yang sebenarnya tidak menyenangkan bagi mereka. Jadi prinsipnya adalah strategi pengubahan tingkah laku itu, ya kalau masih bisa diterapkan yang menyenangkan dan bisa mengubah perilaku itu dengan cara atau hal-hal yang menyenangkan, ya ngapain pakai cara-cara yang menyakitkan seperti itu. Tapi kalau memang sudah pada opsi terakhir, ya boleh saja pakai punishment. Tapi sekali lagi punishment itu adalah pilihan yang paling akhir. Gitu ya. Lanjut, kita melakukan evaluasi. Tentu setelah adik-adik merancang, yang tadi rancangannya ada di 12 kolom, bukan di 12 ya, di bagian yang paling bawah, yang bagian pengubahan. Tapi kan itu jadi satu kesatuan dengan tabel yang analisis kan, jadi kan peta perilakunya jadi 12 kolom tuh. Ketika adik-adik sudah menuangkan ke sana, maka selanjutnya strategi juga sudah dimasukkan dengan berbagai pertimbangan tentunya, maka dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, selanjutnya adalah dievaluasi. Yang dievaluasi itu ada dua, yaitu evaluasi asesmen dan evaluasi prosedur. Asesmen itu ya proses ketika tadi adik-adik melakukan analisis, karena itu kan dasarnya dari sana ya, mulai dari adik-adik memilih perilaku, kemudian merekamnya, kemudian mengobservasi, ya mengobservasi itu dalam rangka merekam ya, kemudian sampai dengan menganalisis. Itu adalah bagian dari asesmen untuk mengumpulkan datanya, untuk memperoleh informasi sebelum adik-adik melakukan perencanaan. Nah, kalau prosedur itu ya sudah masuk di sampai dengan pelaksanaan tentunya, mulai dari tahap pemilihan, perekaman, dan juga perancangan, pelaksanaan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa untuk melakukan evaluasi asesmen? Ini ada beberapa contoh pertanyaan evaluatif asesmen. Adik-adik bisa mengembangkan lebih lanjut ya. Ini hanya beberapa saja yang Bu Rindi kembangkan dari hasil belajar beberapa literasi yang Bu Rindi baca. Yang pertama adalah apakah metodenya mungkin sudah tepat, metode asesmennya ya, maksudnya jangan-jangan melakukan observasi tapi pakai pedoman observasinya pakai skala sikap lagi. Skala sikap itu kan bukan pedoman observasi, yang betul adalah skala penilaian, misalnya kayak gitu. Apakah sudah tepat metode yang dipilih? Metodenya lebih ke teknik ya, maksudnya gimana caranya untuk melakukan asesmen itu. Nah ini ada kaitannya dengan instrumen. Apakah instrumen yang dipilih sudah tepat? Jangan-jangan pakai instrumen yang lain gitu. Kemudian apakah semua dimensinya sudah terekam? Masih ingat ada 6 dimensi? Jangan-jangan ada data yang terlewatkan sehingga proses analisisnya juga kurang pas, karena sekali lagi analisis itu berdasarkan pada hasil rekaman datanya. Kemudian apakah data sudah komprehensif? Maksudnya tadi, apakah ada yang dilewatkan atau tidak, atau sudah cukup? Kalau misal ada yang terlewatkan, ya tentu
itu akan berpengaruh ke proses selanjutnya. Dan yang terakhir, apakah peta analisis sudah sesuai? Jadi maksudnya peta perilaku yang ada yang di bagian atas yang ada 6 kolom yang pertama itu namanya peta perilaku untuk analisis peta analisis perilaku. Jadi peta perilaku untuk yang bagian analisis. Itu beberapa pertanyaan untuk membantu adik-adik melakukan evaluasi terkait dengan asesmen yang kemudian untuk yang prosedur, ini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, apakah strategi pengubahannya sudah tepat? Yang dipilih maksudnya ya, karena kan untuk memilih strategi itu juga tidak hanya asal-asalan, bukan aku sukanya pakai chaining, bukan yang paling disukai, tapi ada berbagai pertimbangan lain, ada rasionalnya, chaining itu tepat untuk perilaku yang seperti apa, dan seterusnya. Kemudian apakah strategi dilaksanakan sesuai prosedur? Itu kan masing-masing dari strategi pengubahan tingkah laku, teknik-teknik atau pendekatan khususnya itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, apakah sudah sesuai itu atau belum? Nah, jangan-jangan ada prosedur yang dilewatkan atau mungkin jumping ya. Misalnya atau mungkin tidak berurutan dari yang nomor 1 ke nomor 4 dulu, balik nomor 3 ke nomor 2 baru ke nomor 5. Misalnya kayak gitu tuh kan juga akan berpengaruh, atau mungkin ada yang terlewatkan. Nomor 1, nomor 2 tidak dilakukan, langsung ke nomor 3, 4, 5 misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang dievaluasi. Harus dilakukan evaluasi, ya itu terkait dengan capaian yang kita lakukan. Kalau sudah berhasil, oh saya berhasil itu bisa dijelaskan, ternyata saya sudah tepat dalam memilih metode asesmen, instrumennya juga sesuai, saya juga merekam perilaku dengan dimensi perilaku dengan baik, semuanya detail, sesuai, dan seterusnya. Saya juga memilih strategi pengubahan yang pas, yang tepat, saya tidak melewatkan satu tahapan pun, saya melakukan tahapan itu dengan runtut dan sistematis, dan seterusnya. Itu kalau yang positif, maka kedepannya itu juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam melakukan pengubahan tingkah laku yang lain. Tetapi kalau misalnya yang negatif, misalnya tuh ini udah pakai chaining nggak bisa, pakai ini nggak bisa, kenapa ya berkali-kali itu strategi yang saya terapkan kok tidak berhasil, misalnya oh alah ternyata dari awal saja peta perilaku atau hasil analisis saya kurang pas karena saya menggunakan instrumen atau pedoman observasi yang kurang sesuai, misalnya kayak gitu. Jadi semua bisa ditelusuri, kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi dan refleksi diri untuk perbaikan yang akan datang. Misalnya seperti itu. Contohnya. Oke adik-adik, ini Bu Rindi bisa kita cukupkan ya, mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan kebermanfaatan dari video ini. Jadi kalau tadi kita sudah belajar banyak hal, mulai dari bagaimana untuk merancang perilaku yang bisa difokuskan dengan cara menuangkannya di peta perilaku dulu. Kemudian ada berbagai macam strategi pengubahan perilaku, mulai dari reward, reinforcement positif dan negatif, ada shaping, chaining, modeling, apalagi self-management, kemudian token ekonomi, behavioral contract, extinction, dan teman-temannya sampai dengan punishment. Tentu sekali lagi harus diingat bahwa fokus kita ketika melakukan pengubahan tingkah laku itu adalah yang diakselerasi. Jadi kita terapkan dulu hal-hal yang sifatnya menguatkan perilaku akselerasi itu. Tapi kalau memang mungkin terpaksa tidak bisa, ya punishment boleh digunakan sebagai opsi yang terakhir atau strategi yang paling akhir untuk digunakan, karena selagi kita bisa mengubah perilaku itu dengan cara yang positif dan menyenangkan, kenapa kita harus menggunakan hal-hal yang sifatnya negatif, menyakitkan, atau kurang menyenangkan. Begitu ya adik-adik semuanya. Jangan lupa bahwa setelah adik-adik melakukan perencanaan, adik-adik melaksanakan strategi pengubahan tingkah laku itu, dan juga diakhiri dengan melakukan proses evaluasi. Agar apa? Agar adik-adik dapat mengukur keberhasilan upaya yang adik-adik lakukan, juga bisa melakukan perbaikan ke depannya dan seterusnya. Mungkin dari Bu Rindi bisa dicukupkan sementara waktu. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama, baik itu melalui refleksi yang akan kita laksanakan secara sinkronus melalui
Zoom atau juga bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Seperti itu ya adik-adik. Sekali lagi terima kasih. Bu Rindi mohon maaf bila mungkin ada banyak kekurangan, ada banyak kekhilafan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga adik-adik berbesar hati untuk memaafkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan dan juga semoga adik-adik senantiasa bersemangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.